Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita hari ini dilakukan secara daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Sri Wahyuni pimpin doanya. Ya baik Ibu, teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Baik, terima kasih Sri Wahyuni. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti jangan lupa juga diisi link presensinya yang Ibu kirimkan di WhatsApp group. Tapi Ibu di sini akan mempresensi secara manual terlebih dahulu. Yang pertama, Nesa Wildianti. Hadir Ibu. Hadir. Nur Apriani. Hadir Ibu. Hadir. Ripani Sakura. Hadir Ibu. Siti Nur Rasya. Hadir Ibu. Sri Wahyuni. Hadir Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan PowerPoint kita hari ini ya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kalian bisa membuka mikrofon kalian untuk nyanyi bersama ya. Ya Ibu. Nah, ayo silahkan bernyanyi bersama. Pancasila, aku patriot masih setia berkorban untukmu. Pancasila rakyat ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, tadi kita setelah menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, hal itu dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2 selalu berhemat energi pada subtema 2 manfaat energi di pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya kita sudah belajar terkait sumber energi, di mana sumber energi itu ada yang berasal dari matahari, angin, air, dan lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait manfaat energi, lebih tepatnya terkait manfaat dalam penggunaan kertas. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati wacana yang terdapat pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis contoh pelaksanaan kewajiban dan hak secara seimbang pada penggunaan kertas dengan benar. Yang kedua, setelah menganalisis contoh pelaksanaan kewajiban dan hak secara seimbang pada penggunaan kertas, peserta didik dapat membuat identifikasi pengalaman diri dalam melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang pada penggunaan kertas dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca wacana yang terdapat pada PowerPoint, peserta didik dapat menemukan pecahan senilai pada satu pecahan dengan tepat. Yang keempat, setelah menemukan pecahan senilai pada satu pecahan, peserta didik dapat membuktikan hubungan antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai dengan benar. Yang kelima, setelah membuktikan hubungan antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai, peserta didik dapat menunjukkan pecahan senilai pada pohon pecahan dengan mewarnainya dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis tempo pada lagu.
menanam jagung dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah membedakan jenis-jenis tempo pada lagu, peserta didik dapat memainkan atau menyanyikan sesuai dengan tempo sedang pada lagu menanam jagung dengan tepat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan kertas dan energi apa yang dibutuhkan untuk proses pembuatan kertas? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Yang energi yang digunakan dalam membuat kertas itu energi yang menggunakan listrik, bukan Ibu. Kan itu pakai alat-alat ya, Bu ya. Ya, bisa jadi benar sekali ya. Nah, untuk mengetahuinya, lebih tepatnya kita akan mengamati teks wacana berikut ini. Ayo, Sri Wahyuni, bacakan teksnya. Baik, Ibu. Ayo mengamati. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu. Tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih Sri Wahyuni. Nah, berdasarkan teks tadi, berarti proses pembuatan kertas itu menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar, di mana mesin itu kan biasanya dijalankan menggunakan aliran listrik, ya. Dan bahan utama pembuatan kertas tadi adalah pohon dan air. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Rasya Ibu. Ya, silakan Rasya. Untuk menulis, untuk membuat sesuatu juga bisa Ibu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Rasya. Nah, kertas bisa kita gunakan untuk sebagai media menulis, membuat sesuatu itu seperti membuat kerajinan, ya, dengan memanfaatkan kertas. Nah, menurut kalian, apakah apabila tidak ada kertas di bumi ini, apa yang akan terjadi? Apakah proses pembelajaran akan tetap berjalan maksimal tanpa adanya kertas? Tidak, Ibu. Tidak Ibu. Penting. Ya, benar sekali. Karena memang ya dengan adanya kertas ini membantu kita dalam proses pembelajaran seperti menulis, membaca, menggambar dan lainnya. Jadi tidak kebayang gitu ya kalau misalkan kertas tidak ada di bumi ini. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mengisi terkait LKPD, di mana LKPD ini akan didiskusikan bersama teman kelompok kalian yang telah Ibu buat sebelumnya. Nanti diskusi di WhatsApp masing-masing kelompok dan nanti dipresentasikan melalui WhatsApp grup ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu, di mana di LKPD-nya bahwasannya Budi adalah sepupu Beni. Ia sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Menurut kalian, setujukah dengan cara Budi menggunakan tersebut? Tidak. Sudah, Ibu. Tidak Ibu. Coba siapa yang mau memberikan alasannya mengapa kalian bisa menjawab tidak? Sakura Ibu. Ya, silakan Sakura. Iya Ibu, izin menjawab. Jadi kalau misalkan perbuatan Budi itu menghambur-hamburkan kertas Ibu sehingga akan merusak populasi. Kayak misalkan kan kalau misalkan dari kertas itu kan kita terbuat dari pohon. Nah, itu juga akan merusak pohon juga Ibu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Sakura, bahwasannya perbuatan Budi itu merupakan tindakan pemborosan yang dapat menimbulkan kerusakan alam karena itu tadi, karena kertas terbuat dari pohon, sehingga nantinya apabila kita menghambur-hamburkan kertas, berarti banyak pohon juga yang nantinya akan ditebang. Nah, selanjutnya coba sebutkan bagaimana contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan kertas.
Ada yang tahu bagaimana hak dalam penggunaan kertas? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Hak kita dalam menggunakan kertas yaitu sepatutnya kita menggunakan kertas untuk belajar, seperti menulis, seperti itu, Ibu. Iya, benar sekali. Hak kita untuk menggunakan kertas apa yang sudah disebutkan tadi oleh Sri Wayuni. Maka kewajiban kita tentunya harus menghemat kertas sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya, ketika kita menghemat kertas, kita juga akan ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan, kita juga menjaga bumi kita supaya setiap orang itu bisa hidup nyaman di bumi. Nah, menggunakan kertas yang sisanya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Coba apakah kalian sudah melakukan hal tersebut? Sudah Ibu. Nah, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah melakukan hal tersebut sehingga kalian sudah berkontribusi untuk menjaga kelestarian pohon yang ada di Indonesia khususnya. Nah, sebagai bagian dari anggota masyarakat tentunya kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman dan orang lain pun begitu. Sehingga kewajiban kita lah untuk menghemat kertas. Nah, selanjutnya di sini ada video. Nah, silakan kalian simak terkait penjelasan lebih lengkap mengenai pemanfaatan kertas. Tahukah kamu kalau energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia? Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kita menggunakan kertas. Apa kamu tahu bagaimana kertas itu dibuat? Dan energi apa yang dimanfaatkan dalam pembuatannya? Kita cari tahu yuk. Kertas diproduksi menggunakan mesin yang membutuhkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas yaitu pohon dan air. Untuk mendapatkan satu rem kertas atau setara 500 lembar kertas ukuran A4, kita membutuhkan satu pohon yang berusia 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas, kita membutuhkan 2 gelas air. Semakin banyak kertas yang dibuat, maka semakin banyak juga pohon yang digunakan. Begitu juga dengan energi yang digunakan untuk menjalankan mesin pembuat kertas. Tentunya memerlukan energi yang sangat besar. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam pembuatan kertas memerlukan energi yang besar dan sumber daya alam yang sangat banyak. Baik itu untuk melakukan produksinya, maupun untuk bahan bakunya. Bahan baku kertas diambil dari kayu yang berumur minimal 5 tahun. Artinya, kita membutuhkan waktu selama itu untuk menunggu adanya bahan baku tersebut. Sedangkan kita menghabiskan kertas satu rem tersebut hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, sumber daya alam, yaitu pohon, lama-kelamaan akan cepat berkurang. Bahkan, bisa saja terjadi kelangkaan hingga kepunahan apabila digunakan terus-menerus tanpa memperhatikan kelestariannya. Nah, sebelum kepunahan itu terjadi, marilah kita menjaga dan merawat sumber daya alam tersebut. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kertas yang kita gunakan. Kita berhak menggunakan kertas dan memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada. Tetapi, orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan kertas dan juga menggunakan segala sumber daya alam yang ada dengan bijak dan seperlunya saja. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi supaya setiap orang bisa hidup nyaman. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, dan menggunakan kertas hanya ketika benar-benar dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya.
Nah, itu tadi terkait video penjelasan yang lebih lengkap. Nah, selain itu, salah satu cara lain menghemat kertas juga adalah menggunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Nah, sekarang kamu akan menggunakan selembar kertas bekas untuk digunakan sebagai media belajar pada materi pecahan. Nah, untuk instruksinya sendiri, yang pertama, ambil selembar kertas bekas, potong memanjang menjadi 12 bagian sama besar, susun ke bawah 12 potongan kertas tersebut di atas meja, tuliskan angka 1 pada potongan pertama, lipat potongan kedua menjadi 2 sama besar, tuliskan angka 1/2, lipat potongan ketiga menjadi 3 sama besar, tuliskan angka 1/3, dan lipat potongan keempat menjadi 4 sama besar, tuliskan angka 1/4. Demikian seterusnya hingga potongan ke-12. Nanti akan menghasilkan kurang lebih seperti ini, di mana yang pertama ini ada potongan pertama dengan angka 1, potongan kedua dengan angka setengah, hingga potongan ke-12 dengan angka 1/12. Nah, tulislah nilai yang sama panjang dengan 1. Nilai yang sama panjang dengan 1 itu ada 2/2. Selain 2/2 ada berapa lagi? 3/3. Iya, 3/3, 4/4, 5/5, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan pecahan 1/2. Pecahan apa yang sama panjang dengan 1/2? Nih, yang pertama ada pecahan 1/4. Kenapa pecahan 1/4 dikatakan sama panjang dengan pecahan 1/2? Karena pecahan 1/4 ditambah dengan 1/4 itu akan menghasilkan pecahan 2/4. Ada yang tahu syarat penjumlahan dalam pecahan? Bagaimana? Ada yang tahu? Penyebutnya sama. Ya, benar sekali. Syaratnya adalah penyebutnya sama. Apabila tidak sama, maka kita bisa mengalihkan dengan angka yang sama terlebih dahulu. Nah, apabila sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya kita bisa jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Berarti per 4. Nah, apabila dibagi dengan angka yang sama, maka akan menghasilkan 1/2. Nah, dibaginya bisa dengan angka 2/2, di mana 2 dibagi 2 itu 1, dan 4 dibagi 2 itu 2. Begitupun dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 akan menghasilkan 3/6. Jika kita bagi dengan angka 3/3, maka akan menghasilkan 1/2. Nah, nanti silakan kalian isi di bagian LKPD, ada yang 1/8, 1/10, dan 1/12. Nah, selanjutnya pecahan yang sama panjang tadi juga bisa disebut dengan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai untuk 1/2 itu adalah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Coba siapa yang tahu pecahan yang senilai dengan 1/4? Ini Ibu, saya izin menjawab. Iya, silakan. Yang senilai dengan 1/4 itu ada 2/8. Kemudian itu Ibu. Iya, benar sekali. Ada 2/8, 3/12. Ya. Benar sekali, dan masih banyak lagi. Nanti bisa kalian kerjakan ya di LKPD-nya. Nanti bisa dituliskan hasilnya melalui tabel berikut ini. Seperti tadi yang 1/2 sudah kita ketahui bahwasannya memiliki nilai yang senilai dengan 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Nah, sedangkan hubungan antara pembilang dan penyebut itu pada pecahan senilai, di mana pecahan senilai itu adalah pecahan yang sama gitu ya, angkanya memiliki angka yang sama nantinya setelah kita sederhanakan. Nah, untuk menemukan pecahan senilai itu bisa mengalihkan ataupun membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, seperti contoh di sini nih, ada 1/2 sama dengan 1/2 dikali titik-titik akan menghasilkan 2, dan penyebutnya itu 2 dikali titik-titik akan menghasilkan 4, di mana supaya menghasilkan 2 ini berarti 1 dikali 2 hasilnya akan 2. Nah, yang bawah juga nanti dikali dengan 2. Nah, coba sekarang siapa yang bisa jawab, apakah bilangan bulat untuk pembagi dan pengalih pada pecahan senilai bisa bilangan 0? Tidak, Ibu. Ya, tahu nggak alasannya kenapa?
Karena kalau misalkan 1 dikali 0 itu hasilnya 0, jadi nggak ada nilainya, Ibu. Ya, benar sekali. Apabila bilangan yang kita kalikan 0 itu akan menghasilkan 0 dan yang dibagi dengan 0 itu tidak terhingga. Jadi, kalau dikali dengan ataupun dibagi dengan 0, maka tidak akan ketemu nilainya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada LKPD juga. Yang pertama itu cari pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut seperti yang tadi ya. Nah, yang kedua itu temukan bilangan yang belum diketahui. Nah, contohnya di sini ada 3/4 sama dengan titik-titik per 24. Kita lihat di bagian bawahnya. Di sini ada 24, di depannya ada 4. Bisa dikali 6 supaya hasilnya 24. Nah, berarti yang atas juga nanti bisa dikali 6, hasilnya nanti 18/24. Ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga itu ada pohon pecahan senilai, temukan dan warnai pecahan tersebut. Nanti kalian bisa mewarnai sesuai dengan pecahan yang ada, di mana yang pertama pecahan yang senilai 1/2 itu warnanya biru, nanti ya 1/3 warnanya hijau, 1/4 warnanya kuning, 1/5 warnanya merah muda, dan 1/6 warnanya jingga. Nah, selanjutnya kita akan membedakan tempo dalam lagu Menanam Jagung. Di sini sudah ada 3 video, berbeda tempo tentunya. Nanti kalian tebak tempo mana, video yang mana yang memiliki tempo lambat, cepat, ataupun sedang. Nah, sekarang simak terlebih dahulu ya lagunya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil bangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu tadi video yang pertama. Nah, sekarang video yang kedua. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil bangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, sekarang video yang ketiga. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung
di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagung ku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, dari ketiga video tadi, menurut kalian video pertama itu memiliki tempo cepat, lambat, atau sedang? Sedang. Sedang Ibu. Coba kita lihat apakah sedang. Ternyata Lambat, Ibu. itu lambat. Dan yang kedua, Sedang. Cepat Ibu, cepat. Cepat, Bu. ya benar sekali cepat. Dan yang terakhir itu sedang. Nah, Yang ketiga sedang. iya, yang ketiga sedang. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan belajar menyanyi dengan lagu Menanam Jagung dengan tempo yang sedang. Nah, nanti kalian bisa belajar di rumah dengan tempo yang sedang dan hafalkan liriknya. Nanti divideokan hasilnya, nanti dikirim ke WA grup ya. Nanti teman-teman kalian akan memberikan komentar terkait apakah kalian sudah sesuai nyanyinya dengan tinggi rendahnya nada dan juga sesuai dengan temponya. Nanti melalui WhatsApp group, melalui komentar ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Ingat, hemat kertas setiap hari. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan ini adalah wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Coba sekarang sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi belajar tentang hak dan kewajiban kita untuk menghemat kertas. Terus tadi juga dijelasin cara pembuatan kertas. Sama tadi kita belajar pecahan senilai. Dan tadi nyanyi menanam jagung. Mengetahui temponya. Ya, benar sekali. Terima kasih, Yani. Nah, selanjutnya nanti untuk di rumah bisa kalian berdiskusi dengan orang tua, menyampaikan kepada orang tua tentang pentingnya menghemat kertas. Apakah di rumah kalian sudah menghemat kertas atau belum? Nanti hasilnya bisa dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi melalui WhatsApp group. Nanti bisa diisi ya. Dan tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu.